dulu. Nah, selanjutnya saya akan membahas teknik pengintegralan rasional. Jadi kita udah belajar substitusi dan pengintegralan parsial. Kalau pengintegralan rasional, cirinya jelas ini, yaitu berbentuk yang mau diintegralkannya berbentuk fungsi rasional. Polinom bagi polinom. Ya. Jadi kalau ada polinom pakai bagi polinom, ya pasti pakai pengintegralan rasional. Kalau substitusi nggak jalan. Kalau cuma kayak gini kan bisa pakai substitusi. Ini juga polinom bagi polinom. Ini apa? X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 gitu. Ini kan turunan dari yang bawah 2X tambah 2. Kelipatan dari yang ini. Bisa pakai substitusi. Ya. Tapi kalau nggak bisa pakai substitusi, polinom bagi polinom ya harus pakai cara yang ini. Ada beberapa variasinya. Coba kita lihat dulu. Kalau derajat pembilang PX yang atas, derajat lebih besar atau sama dengan derajat dari QX. Jadi misalkan ini derajat 4, ini derajat 3. Lakukan dulu proses pembagian. Kalau ini derajat 3, ini derajat 3, tetap lakukan proses pembagian. Nanti sisa pembagiannya yang perlu rada susah gitu ya. Jadi kalau derajat yang pembilang lebih besar atau sama dengan derajat penyebutnya harus dibagi dulu. Contoh ini. Ini dibagi ini, hasilnya ini. Ini apakah ada yang nggak paham cara membagi polinom? Kalau nggak paham saya jelaskan, kalau udah paham ya saya lewat. Vika. Oh, jelasin. Oke, saya crop ya. Ini. Pakai cara ibu guru yang membagi polinom pakai itu apa? Pakai simbolnya itu rok mini. Baju rok mini kayak gini. Saya diajarinnya dulu gini. Jadi apa? Saya ingatnya dia itu rok gitu, rok gitu ya. Pemiring rok nih. Nah, gitu kan? Itu rok mini, pendek aja itunya. Tapi ibu guru saya dulu roknya panjang ya. Yang suka mini-mini itu udah belakangan. Kalau dulu panjang-panjang baju ibu guru. Pembaginya taruh di sini. Penyebutnya. Oke, lakukan aja pembagian. Kita bikin, sekarang ini harus dikali berapa supaya depannya ini. Berarti dikali X kuadrat ya. X kuadrat kalikan ke yang bawahnya ini, penyebutnya menjadi X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 3 ya. Kemudian kurangi. Berapa ini? 5 jadi min 3. Min X tambah 1. Kembali ini kita bikin sama dengan ini. Berarti dikali min 3. Min 3 jadi min 3X pangkat 3. Min 15X. Tambah. Udah. Kok tambah? Nah, kurangi lagi. Min 15 dari 15 dikurangi 1, 14X. Tambah 1. Nah, kalau derajatnya udah lebih kecil dari pembaginya, selesai. Maka ini sama dengan hasil baginya yang di kanan. Kok jadi tambah? Min 3. Ditambah sisa baginya. Per ini. Gitu ya. Kalau ini masih X pangkat 3, masih dibagi ya. Sampai ini yang di bawah, sisanya kecil dari pangkat 3.
Coba ciluk, Pak, sama enggak? X kuadrat min 3, 14X tambah 1. 14X tambah 1. Oke ya. Nah, kemudian integralnya, kita pecah integral ini menjadi integral ini tambah ini. Yang ini gampang. Polinom biasa gampang. Tinggal yang ini nanti masalah. Yang masih polinom bagi polinom nggak bisa dibagi lagi. Nah, oke, jadi permasalahannya integral ini. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilihat untuk mengintegralkan polinom bagi polinom, di mana derajat yang bawah udah lebih tinggi. Oke. 1. Bentuk seperti ini. Ya, bentuk seperti ini. Jadi, atasnya nggak harus 1, tapi konstanta, dibagi ini polinom derajat 1, tapi pangkat M. Jadi ini istilahnya polinom derajat 1 dengan multiplisitas M. Nggak boleh perkalian beberapa polinom. Hanya yang bentuknya gini. AX tambah B aja. Boleh pangkat berapapun. Caranya disubstitusi yang ini. Substitusi ini. Ininya sama dengan U yang dalam kurungnya. Oke, kita lihat contohnya ya. Pak Guyuban. Buka aja ini dah ringan hitungannya. Ada sekarang. Ini lihat, ini bentuknya bilangan, nggak boleh ada X-nya, dibagi polinom derajat 1 pangkat bebas. Disubstitusi U sama dengan yang sini. Saya pakai R bukan U, nggak apa-apa R. Supaya keluar yang cantik. Tuh, DR. Ini masih muda dulu, sekarang udah nenek. Tapi masih cantik nenek juga. Oke, R. Jadi, aduh, ini gimana ya? Nanti kalian konsentrasinya ke sini yang cowok-cowok. Ya nggak apa-apa lah. Oke, R. Kita harus cari DR DX. DR DX 2 atau DR 2DX. Kalau di integral, DX taruh di belakang. Nah, ini kita punya. Kalau ini bukan 2, bisa dicocokkan lah gitu ya. Sehingga integralnya menjadi, ini tadi R pangkat 3, DX-nya setengah DR, tapi ini ada 2, jadi pas hilang DR saja. Nah, ini kita udah punya. R pangkat min 3 jadi R pangkat integral R pangkat min 3 itu pangkatnya naik. R pangkat min 2, 1 per min 2 ditambah C. Ya. Ya, 1 per min 2 atau min 1 per 2, ini pangkatnya naik. Jadi, gitu, naik. Tambah C. Balikan R-nya ke semula. Beres. Oke ya. Paham ya? Paham nggak Desi? Desi ditanya. Oke. Ini sama ya. Saya buka aja. Ini pangkatnya 1 sama aja. Pokoknya bilangan dibagi polinom derajat 1. Pangkatnya boleh berapa aja. Substitusi lagi. Oh ya, hati-hati jangan langsung ini ya. 1 per sesuatu DX sama dengan ln mutlak ini. Enggak ya. Enggak ya. Tergantung ininya. Kalau X, betul ln X gitu. Jadi 1 per sesuatu belum tentu jadi ln. Untuk yang ini kebetulan memang jadi ln. Tapi kita lihat. Cari DU-nya 3DX. Maka integral ini menjadi, ini jadi U, per U. DX menjadi DU per 3. DU per 3, 2-nya tetap ya. Oke. Nah, ini baru ln mutlak U. Kembalikan ke awal. Ln ini selesai. Gampang?
Nah, gampang sekali. Bentuk kedua. Kelihatannya, aduh, kok bentuknya banyak. Nanti ada pola. Nanti kalau udah banyak ya. Kalau udah sampai bentuk berapa ya? Saya lupa. Sampai bentuk kelima. Bentuk kedua gini. Atasnya polinom derajat minimal 1. Kalau atasnya polinom derajat 0, ya balik ke bentuk 1. Ini polinom derajat 0, konstanta. Kalau ini polinom derajat minimal 1. Derajat 2 boleh, derajat 3 boleh, derajat 4 boleh. Pokoknya ini bukan konstanta. Bawahnya kayak yang tadi. Dan kembali diasumsikan derajat pembilang sudah lebih kecil dari total derajat penyebut ya. Kalau ngitung derajat penyebut kan berarti ini X pangkat M paling tinggi. Jadi derajatnya M yang bawah. Yang ini derajatnya kalau sama dengan M atau lebih, dibagi dulu kayak tadi polinomnya. Oke. Nah, diurai kayak gini nih. Urainya gimana ini tuh? Ini kenapa bisa gini nggak saya buktikan ya. Tapi pasti bisa itu. Ini nih. Pangkat ini, kalau pangkatnya misalnya M-nya 5, ditulis ini pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat 5. Dengan atasnya konstanta aja. Kalau tadi kan ini ada X-nya, jadi di sini konstanta aja. Nah, masing-masing bentuk ini kan kembali ke bentuk 1. Ini semua bentuk 1. Konstanta dibagi polinom derajat 1, ya multiplisitasnya bisa macam-macam. Oke, kita lihat. Nah, teorinya cuma gitu-gitu. Teknik integrasi namanya juga teknik. Jadi cara, metode. Caranya diginikan gitu ya. Oke. Nah, kita lihat. Ini nggak bisa pakai cara ke 1. Ininya ada X ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Nggak usah dibagi dulu. Langsung kerjakan pakai cara ini. Oke, kita lihat ya. Ini kita pecah menjadi konstanta dibagi pangkat 1 tambah konstanta bagi pangkat 2. Jadi ngikuti ini ya, banyaknya suku di kanan. Setelah itu saya samakan penyebutnya karena saya harus mencari A dan B-nya. Kalau A dan B-nya udah ketemu, kita tinggal pakai cara yang ke 1. Oke, samakan penyebutnya. Berarti yang ini harus dibikin X-1 kuadrat. Berarti A-nya harus dikali X-1. B-nya ini. Satukan. Nah, kita lihat paling kiri dan paling kanan. Bawahnya sama. Ya, atasnya harus sama. Gitu ya. Nah, kita cari A dan B. Nyari A dan B-nya ada 2 cara. Cara pertama bisa yang ada X-nya disamakan. Jadi di sini A-nya 1 ketemu. Nanti ini sama dengan min 3. Tapi saya nggak pakai cara itu. Kebetulan di sini cara itu gampang. Nanti ada cara yang kedua saya ini lebih gampang untuk soal-soal yang lain juga. Yaitu kita masukkan nilai aja. Saya masukkan kalau X-nya 0, ini kan hilang. Ya. Jangan. Nanti dulu. Masukkan X-nya 0, nggak enak. Masukkan X-nya 1. Masukkan X-nya 1 kan ini hilang. Tinggal B aja. Masukkan X-nya 1 ke sini juga. Langsung B-nya ketemu. Gitu ya. Saya akal-akalan supaya A-nya hilang. Nah, masukkan aja X-nya 1. Tinggal B, ruas kiri, min 2. Kemudian yang kedua, masukkan aja sembarang. X-nya misalkan masukkan 2. Mau X-nya masukkan 3 juga boleh yang kedua, karena B-nya udah tahu ini. Masukkan X-nya 2, ini 2A min A. Jadi 2A min A tinggal A ya. Ditambah B-nya min 2. Ngomong aja. Masukkan X-nya 2. Ruas kiri dulu. 2 min 3 sama dengan 2A min A ditambah B-nya tadi udah ketemu. Min 2. Nah, gitu. Jadi saya dapat
Min 1 sama dengan 2A dikurangi tinggal A min 2. Saya salah ngitung ya A-nya ya? Oh ya betul, ini ke kanan jadi 2 dikurangi 1. Ya betul. Oke, dapat A dan B-nya. Jadi integral semula menjadi integral ini dan tambah ini. Nah, sisanya belum selesai. Ini kalian kerjakan pakai cara 1. Ya, masih dilanjut pakai cara yang ke-1. Oke? Sejauh ini, Reva, paham nggak? Reva Silvina. Mbak. Amelia. Paham, Pak. Ferendi. Paham, Pak. Ferendi mah udah pasti. Oh, Ferendi Rizkianto tadi apa saya udah lewat. Oke ya. Jangan dipusingkan dengan banyaknya. Nanti itu harus diserap lewat latihan. Yang sekarang diperlukan tuh apa yang saya omong, kalian memahaminya. Mengingatnya sih mungkin belum 100% ya. Nah, yang ketiga. Sebentar saya mau lihat ada berapa bentuk ya? 4 atau 5? Hanya 4 bentuk. Ini satu halaman lagi ya. Bentuk 3 gini. Apa bedanya sama bentuk 2? Kita lihat sama bentuk 2. Bentuk 2 itu ininya minimal ada X-nya ya. Jadi nggak boleh konstanta. Ininya hanya satu faktor linier. Tapi multiplisitasnya bebas. Kalau bentuk 3, ini PX-nya bebas. Nggak disyarat di sana lihat. Nggak disebut. Ini mau konstanta juga boleh. PX-nya mau konstanta boleh, mau ada polinom derajat 1 boleh, derajat 2 boleh, bebas ya. Tidak dengan 2 bentuk sebelumnya, ini harus konstanta, ini harus nggak konstanta, harus ada X-nya. Nah, tapi yang beda ini bawahnya. Bawahnya perkalian beberapa polinom linier, tapi pangkatnya harus 1 semua. Nanti yang keempat pangkatnya bebas. Ini harus pangkat 1 semua. Dan ini lebih dari 1 faktor. Kalau misalkan ininya nggak ada, itu mah nanti balik ke bentuk 1 atau bentuk 2. Kayak gini. Caranya mirip yang tadi. Diginikan. A per faktor 1. Tambah A2 per faktor 2. Terus sampai yang terakhir. Ini salah bukan X2, X. Yang ke N ya. Nah, oke. Dicari ini konstanta ini. Kalau konstantanya udah dapat, ya ini kembali semua ke integralnya bentuk 1. Contoh. Ini ya. Oke, ini. Kita uraikan ini. Ingat kalau ininya lebih dari 1, sukunya, ininya mau konstanta boleh, mau ada X-nya juga boleh, bebas pembilangnya. Urai, samakan penyebut kayak tadi. Disamakan penyebut, percayalah ini. Gitu ya. Nah, bawah dan bawah sama, tinggal atasnya kita samakan. Nah, saya caranya nggak menyamakan koefisien dari yang X gitu, tapi memasukkan angka aja. Supaya B-nya hilang, saya masukkan angkanya setengah ya. Kalau X-nya setengah, kan ini 0. Jadi nanti A-nya ketemu. Masukkan sekali lagi, X-nya min 3, nanti ini hilang. Ketemu B-nya. Oh, X-nya min 3 dulu. Jadi ketemu B-nya. Ini jadi 0, masukkan aja ke sini min 3. Sama dengan 7 nanti. Jadi B-nya dapat. Masukkan lagi setengah. Setengah, ini 3,5 A sama dengan 7. Hanya 2. Nah, integralnya balik ke bentuk 1. Ya. Oke, satu lagi sebelum kita udahan. Oke.
Ini mau ini boleh. Nah, ini harus kita faktorkan dulu. Kalau yang tadi kan selalu dikasih yang udah terfaktor. Ini harus difaktorkan dulu. Faktorkan. Bisa keluar X ya? Oh, ini nggak bertahap ya. Ini yang ininya, kalau difaktorkan, X-nya keluarin dulu. X kuadrat min 2X min 3. Ini bisa difaktorkan lagi nggak? Atau bisa ya? Berapa? Berapa kaliannya min 3 pertambahan 2. Jadi X min 3, X tambah 1. Gitu ya. Oke, nah jadi ini. Salah saya. Kenapa ya? Tidak. Ini salah ya? Ini yang salah ya? Ini yang benar saya ya? Betul tidak? Ya, betul yang Ya, Pak. Betul yang merah ya? Ya. Ini plus, ini min ya. Nah. Oke. Dipecah menjadi A per ini, tambah B per ini, tambah C per ini. Ya, nggak usah A1, A2, A3, ABC aja, cuma 3. Ini salah ini ya. Ya udah, dicari ABC-nya, ini samakan penyebut. Samakan penyebut. Kemudian ruas kiri dan kanan disamakan. Ini bawahnya udah sama, tinggal atasnya disamakan. Masukin lagi angka-angka. Kalau saya masukkan X-nya 1, ini hilang nanti, ini juga hilang, ketemu B-nya. Saya masukkan X-nya 0, ini hilang, A-nya nanti ketemu. Masukkan X-nya min 3, ini hilang, ketemu C-nya. Ya. Oke. Maka kembali ke bentuk 1 lagi. Oke. Begitu. Bentuk terakhir. Kita lihat ini kombinasi 2 dan 3. Kombinasi kalau yang 2 ini pangkatnya boleh M. Ini faktor linier, pangkatnya boleh M. Kalau yang ke ini, pangkatnya harus 1 semua, tapi faktornya lebih dari 1. Kombinasinya kayak gini, pangkatnya boleh M. Tiap-tiap suku ya. Mana bentuk 4. Nah, ini. Ini nggak harus 2 ya. 3 juga boleh. Ada faktor liniernya lebih dari 1 dan pangkatnya bebas tiap faktor linier. Caranya kalian bisa nebak. Kombinasi 2 dan 3 ini diurai menjadi kayak bentuk 2 dan ini juga kayak bentuk 2. Nah, udah nggak ditulis, kita lihat di contoh aja. Oke. Nah, kembali diingatkan, kalau mau ngitung, perhatikan dulu derajat pembilang dan penyebut. Pembilang paling tinggi derajat 2. Bukan paling tinggi, derajatnya 2. Penyebut ini ada 2X, ini dipangkatkan 2, jadi ini kuadrat, ini X. Jadi pangkat 3 bawahnya. Jadi udah nggak usah dibagi ya, ini nggak ada. Uraikan yang pangkat 2 jadi konstanta per pangkat 1 tambah konstanta per pangkat 2. Nih, konstanta per pangkat 1, konstanta per pangkat 2. Ini pangkatnya cuma 1, ya udah sekali aja. Cari ABC-nya, samakan penyebut. Langsung ini saya samakan penyebutnya. Maka ini sama dengan ini. Masukkan lagi X ya. Beberapa X. X-nya saya masukkan berapa? Min 3. Ini jadi 0. Ini jadi 0. Ketemu C. Masukkan X berapa? Masukkan X berapa gitu ya. Nah, nanti di tutorial banyaklah dihitung rinci sama saya. Nah, sehingga ini menjadi ini. Masing-masing bentuk 1 lagi. Begitu. Untuk matematik B cukup sampai situ. Matematik A masih ada tambahan 3 bentuk lagi. Oke.
Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau